Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Teguh Muhammad Prasetyo. Dari kelas 4A, ini saya akan memenuhi tugas ujian akhir semester dari mata kuliah teori bahasa otomata. Saya akan menjelaskan cara-cara untuk membuat mesin abstrak. Di sini saya akan mengambil finite automata, push-down automata, dan regular expression. Yang pertama itu finite automata. Finite automata itu kan model matematika yang dapat menerima input dan mengeluarkan output yang memiliki state yang berhingga banyaknya dan dapat berpindah dari satu state ke state lainnya tergantung input yang kita berikan. Jadi sini saya akan menggunakan aplikasi JFlab. Pertama kita buat finite automatanya. Di sini kan ada beberapa pilihan. Maka kita akan pilih finite automation. Maka akan muncul tampilan seperti ini. Pada finite automata kan di sini terdapat 5 tuple. Nah, key merupakan himpunan hingga state. Jadi kita akan membuat state-statenya dulu. Di sini saya akan membuat 5 state. 2, 3, 4, 5. Nah, setelah dibuat, kita akan membuat transisi dan inputnya. Sini akan memasukkan inputnya kosong, kemudian sebaliknya itu kita tarik saja 1, dan sini kosong, kemudian enter, juga kosong. Dan dari kedua ke ketiga itu saya akan membuatnya begini. Di sini akan 1, dan dari Q2 akan langsung ke Q4 1 juga. Saya geser dulu ini ya. Dari Q3 ke Q4 saya akan membuat input kosong, kemudian sebaliknya itu 1. Dari Q4 ke Q0 kosong, sebaliknya juga 1. Ya, dalam sebuah himpunan ini kan harus ada inisial atau awal, state awal. Di sini kan ada S itu state awal. Saya akan membuat Q0 ini menjadi state awal dengan cara mengklik kanan, kemudian pilih inisial. Kemudian saya akan membuat 2 final state atau himpunan akhir. Saya akan membuat Q4 dan Q0. Caranya klik kanan dan pilih final. Nah, kemudian setelah itu saya akan mengetes dengan beberapa multiple run. Yang pertama itu 00, 2, kemudian tab 01, tab lagi, ntar kita akan cek apakah semua yang saya inputkan ini dapat diterima apa tidak. Setelah semuanya sudah dituliskan, kemudian kita bisa menjalankan inputnya. Nah, ada beberapa yang diterima dan ada 2 yang di reject. Saya akan menjelaskan yang diterima. Ini kenapa bisa diterima? Karena pada finite state itu kan inputan dapat dikatakan diterima ketika dia berhenti di state final. Jika kita ada punya 2 state final, Q2 atau Q4. Jadi kalau dari inputan ini berhenti di Q2 ataupun Q4, itu bisa diterima. Kita akan mulai dari 0 dulu. 0 kan awalnya dari Q0 ya. Kemudian saya inputkan 0, maka dia akan berpindah ke Q1. Kemudian 0 lagi, Q2. Kemudian 1, maka akan ke Q4. Dari Q4 masih ada inputan 1 lagi, maka akan ke 3. Kemudian terakhir saya inputkan 1, maka ke Q2. Sini dia akan berhenti di Q2. Sebenarnya kalau untuk mengecek transisinya kita dapat melihatnya di sini.
CPU trace. Nah, ini kan akan lebih jelas. 00111 dari mulai 0 saya inputkan, maka akan dia ke key 1. Sini kan dari key 0 inputkan 0, maka akan pindah ke key 1. 0 maka akan hilang. Kemudian masih ada 0 lagi, inputkan 0 lagi, dari key 1 maka pindah ke key 2, dan begitu juga seterusnya. Nah, kalau ini kan namanya itu diskriminasi state ya, deterministik, ini kan deterministik FSA, karena pada finite state itu ada dua. Yang pertama itu deterministik dan non deterministik. Deterministik itu ketika diinputkan maka hasil state-nya itu hanya ada satu. Misalnya key 0, saya inputkan 0, maka dia akan menghasilkan state key 1. Bedanya dengan non deterministik itu, jika dia diinputkan apapun, maka hasil state-nya itu lebih dari satu. Misalnya saya inputkan key 0, maka key 0 itu inputannya 0, maka akan bisa pindah ke key 1 ataupun key 0 lagi, seperti contohnya ini. Nah, saya akan inputkan 0. Seperti syarat non deterministik itu kan, jika diinputkan maka hasil dari state-nya itu lebih dari satu. Kita dari key 0 nih, inputkan 0, maka dia bisa menghasilkan key 0 ataupun key 1. Ini saya akan membuat non deterministiknya dulu. Kita bikin new lagi aja, unit automation lagi, kemudian perbesar. Saya akan membuat 4 state, key 0, key 1, key 2, key 3. Kemudian transisinya dari sini ke key 0 ke key 1 itu 0, dan key 1 ke 0 itu 1. Dari sini ke 0, dari sini juga 0, dan key 2 ke key 2 itu akan saya inputkan 1. Kemudian ketiga itu 1 juga. Key 3 ke key 2 itu 0. Dari key 2 ke key 0 saya akan inputkan 0. Sini juga saya akan inputkan 1. Saya akan menggunakan key 0 sebagai inisial dan key 1 sebagai final. Saya akan tes dengan, maaf sebelumnya saya belum menjelaskan bagaimana yang reject. Kalau begitu saya akan jelaskan yang reject dulu pada input deterministiknya dulu. Ini masih inputan yang tadi. Nah, kenapa di sini ada reject? Saya akan menjelaskan, karena di sini dari key 0 itu akan diinputkan 1, maka akan turun ke key 4. Kemudian dari key 4 itu inputkan 0, maka dia akan balik lagi ke key 0. Setelah key 0, maka masih ada inputan 1, balik lagi ke key 4. Dari key 4 dia diinputkan 1 lagi, maka dia akan pindah ke key 3. Nah, key 3 ini kan bukan final, maka dia akan di reject, karena pada finite itu kan dia harus berhenti di final state. Ini yang deterministik ya. Kemudian lanjut yang non deterministik. Clear dulu inputannya. Jadi saya akan inputkan 100, 110, 10. Saya run. Nah, semua ini kan diterima ya. Saya akan jelaskan. Sebenarnya di sini ada yang tidak diterima sih. Soalnya syarat maksudnya bukan diterima, maksudnya ada yang tidak berhenti di final state. Ini misalnya 100 dari key 0, dia akan 1. Nah, 00 itu kan ada 2, dari key 2 ini kan diinputkan 0 lagi. Dia itu bisa balik lagi ke sini, sama bisa balik lagi ke sini. 100, semuanya akan menuju ke key 1 final. Ini berarti semuanya di accept ya. Semua hasil state himpunannya. Berarti dia ada beberapa state hasil dari 1,
key 2, key 0, key 1. Ada yang langsung 1, key 2, 0, 0, balik lagi ke key 2. Tapi kenapa ini bisa diterima? Karena syarat untuk main deterministik itu harus ada satu himpunan yang masuk final, walaupun ada juga himpunan yang tidak masuk. Jelas 100 nih ya, kita inputkan 1, 0, pindah ke key 2, masih ada 02, ke sini ke key 1, kemudian 0 lagi, bagi ke key 2. Key 2 kan bukan final, maka itu harusnya di reject. Tapi kan di sini ada dua jawaban, misalnya 100 nih, dari key 0 inputkan 1, maka akan balik lagi ke key 0 lagi, inputkan 0 lagi, dia akan menuju ke final state yaitu key 1. Di sini kalau di JFlap ini dia akan langsung mengambil yang benarnya atau yang diterimanya. Nih, key 0 diinputkan 1 maka akan ke key 2, key 2 diinputkan 0 maka akan balik lagi ke key 0, key 0 akan diinputkan 0 maka akan balik lagi ke key 1. Ini kan yang belum pasti, namanya juga non deterministik, jadi tidak pasti. Oke, untuk minute mungkin segitu saja. Kemudian selanjutnya akan pushdown automata. Saya akan membuat mesin abstrak yaitu pushdown automata. Oke, baik, sebelumnya kan saya sudah membuat mesin abstrak yaitu finite automation. Kemudian saya di sini akan memberikan sebuah cara untuk membuat mesin abstrak pushdown automation. Nah, menggunakan JFlap lagi. Pertama kita buka dulu JFlap-nya. Kemudian sini kita pilih pushdown automation. Multiple character input kita pilih. Nah, di sini sebenarnya hampir sama dengan finite automation. Hanya saja pada pushdown ini ada beberapa tambahan tuple. Sebelumnya kan ada 5, yaitu key atau himpunan, terusnya sigma, terusnya delta, kemudian S dan F. Ini kita tambah 2, yaitu gamma dan Z. Z ini merupakan simbol tumpukan top of stack. Sebenarnya pushdown ini kan finite automation yang ditambah stack. Stack di sini kan berarti ada 2. Nah, di sini ada dua perintah. Yang pertama itu, ini kan stack. Yang pertama itu pop. Pop itu mengeluarkan yang di atasnya atau yang paling atas. Top of stacknya itu akan kita buang. Misalnya sini ada B. Sini kan ada B. Kemudian kita pop B, maka B itu akan keluar. Kemudian yang kedua itu ada push. Push itu menginputkan satu elemen akan berada paling atas. Jadi inputan ini tidak akan dari bawah ataupun di tengah, pasti akan ada di atas L ini. Baik, saya akan menjelaskan langsung saja. Di sini kan ada 7 tuple. Pertama kita itu membuat stepnya dulu. Kita akan bikin 1, 2, 3, 5 saja. Maaf, satu lagi. Kemudian sini akan jadi transisi. Nah, sini saya akan menjelaskan. Nah, di kolom pertama ini merupakan inputan. Misalnya key 0, saya akan inputkan apa? Misalnya saya akan inputkan A. Nah, kolom kedua ini merupakan pop atau variabel apa yang akan saya keluarkan di dalam stack ini. Jika tidak ada yang akan dikeluarkan, maka lanjut saja, biarkan saja. Di sini atur sigma, lambda maksud saya. Kemudian di sini merupakan push. Push di sini kan kita menambahkan elemen pada bagian paling atas atau top. Saya akan menambahkan maaf, sini saya akan inputkan 1 saja biar tidak membingungkan. Untuk mengeceknya kita bisa di sini. Maaf, saya harus bikin inisialnya dulu. Ini ada inisial.
Untuk finalnya saya akan bikin 2, Q5 dan Q3. Ini hanya untuk mengeceknya. Dan saya inputkan 1 input. Sini kan kalau pushdown itu kan ada dua syarat agar sebuah inputan itu diterima. Yang pertama itu dia nyampe ke final state walaupun stacknya masih penuh juga. Asal dia nyampe ke final state maka dia akan diterima. Yang kedua itu sampai stacknya itu habis atau empty state. Walaupun dia tidak mencapai final state, asalkan dia habis maka itu akan diterima. Saya akan melihat di sini final state dulu. Maka dia akan reject. Karena pada dasarnya kalau di JFlap ini stack itu pertamanya sudah terisi oleh huruf Z. Nah, kan saya inputkan 1 nih. Maka A ini akan di push. Kemudian A ini akan berada di depan atau di atas Z. Karena dia tidak sampai ke final state, maka dia akan reject. Oke. Untuk yang empty stack pun dia tidak akan diterima. Nah, karena masih ada dua atribut dalam stacknya. Baik, kalau gitu saya akan membuat bagaimana caranya agar diterima. Karena di dalamnya udah ada Z dan A, kita bisa saja begini. Kita Q1 kita kosongkan, maka A akan ke pop. Kemudian dari Q1 ke Q2 jika kita inputkan 0, maka Z juga akan ke pop dan tidak menginputkan apapun, tidak mempushkan atribut apapun. Nah, dengan begini jika kita inputkan 1 kosong dengan empty stack, maka dia akan diterima. Lebih jelasnya seperti ini. Dari Q0 kan saya perintahkan inputkan 1, maka dia tidak akan mempush apapun, maksudnya tidak akan mempop apapun atau membuang apapun dalam stacknya. Z kan masih ada di dalam stack. Kemudian saya menambahkan A, ini kan ada A, maka A itu akan masuk paling atas atau di depan Z kalau dalam JFlap ini. Nah, ketika sudah nyampe Q1 dan saya tidak menyuruhkan inputkan apapun, dia tetap akan mempopkan A atau membuang A. Sini kan lambda itu artinya tidak menginputkan apapun atau kosong. A itu akan terbuang, maka pada Q1 ini tersisa Z. Nah, saya kan dari Q1 ini saya menginputkan 0. Dalam 0 ini Z akan ke pop atau dia akan terbuang, dan saya tidak memasukkan atribut apapun atau mempopkan atribut apapun, huruf apapun. Jadi stack itu akan kosong dan itu bisa dikatakan diterima. Oke, sehingga saya akan membuat lanjutannya. Bagaimana caranya agar final state nyampe ke final state? Di sini saya akan inputkan 1. Di sini saya tidak akan mempopkan apapun dan mempushkan B. Kemudian dari sini ke sini jika 0, saya akan mempushkan C. Dari Q4 jika 0 lagi maka C akan terbuang. Q4 ke Q5 1, maka dia akan menginputkan B. Saya akan bocoran. Saya akan mencoba 1 0 0 1. Inputkan 1 0 0 1. Yang kedua 1 0 1. Saya akan coba ini. Sini akan saya mencoba ke final state dulu. Yang ini sudah jelas dia akan di reject karena dia tidak akan nyampe ke final state. Dia akan berhenti di sini saja di Q2. Dan
Dan untuk 1001 dia akan diterima walaupun di dalam stack itu masih ada dua atribut P dan C. Yang pertama itu saya inputkan 1 dari key 0 ini, maka akan dimasukkan A. Z itu udah bawaan dari J flagnya, saya tidak tahu apa. Kalau tidak salah Z itu kan merupakan himpunan simbol awal tumpukan, maka dia akan otomatis ada di dalam J flag. Jika saya menginputkan 1, maka A itu akan ke push, dia akan masuk. Sini otomatis A itu kan pop karisikan lambda. Di key 2 ini kita himpunan itu benar-benar kosong. Kemudian dari key 2 ini saya mau menginputkan 0, maka dia akan turun ke bawah dan C itu terpush. Nah, setelah C itu terpush, maka saya inputkan 1, dia akan ke bawah lagi. Kenapa ini tidak dijalankan? Karena saya tidak menginputkan 0 setelah dia di key 4. Setelah di key 4 saya menginputkan 1. Jika di key 4 saya menginputkan 0, maka stack itu akan habis dan bisa diterima jika seperti ini. Ini akan memasukkan 100. Nah, jika final state dia masih di reject ya. Namun ketika dia diterima menggunakan seperti ini, syarat empty stack atau stack yang kosong, maka dia akan diterima. Karena walaupun dia tidak sampai di sini, pada key 4 pun stacknya sudah habis. Begitu saja untuk push down automation ini. Selanjutnya saya akan menjelaskan tentang regular expression. Sebelumnya itu kan mesin abstrak, unit automation, dan mesin abstrak push and down. Sekarang saya akan memberi caranya untuk membuat mesin abstrak regular expression menggunakan G flag. Pertama itu buka G flagnya seperti biasa, kemudian kita pilih regular expression, dan pada regular expression ini kan ada notasi-notasinya. Yang pertama itu ada bintang sini kan bisa tidak muncul, bisa juga muncul, dan ada pangkat plus minimal muncul 1 kali, U atau plus atau union. Ini kan atau bacanya, titik atau konkatensi itu kan penggabungan, jadinya kan seperti ini. Nah, ini merupakan contoh-contohnya. Kalau menggunakan G flag sini kan pangkat plus itu tidak ada, maka saya akan menggunakan contoh seperti ini. 10 bintang 1 atau 0 ini 1. Nah, untuk menjalankannya berarti harus dikonversi dulu ke bentuk non-deterministic unit automation. Nah, cara mengklik ini. Nah, dari sini kan sudah. Kemudian kita diharuskan mengekstraknya. Sebenarnya ada 2 cara. Kita bisa langsung komputer yang otomatis per step seperti ini, ataupun kalau ingin langsung berarti klik sini saja, do all, maka komputer akan otomatis mengekstraknya. Jika masih membingungkan, maka harus mengekstrakkan manual. Pertama itu kita ekstraknya dulu. Kita akan kebagi menjadi 3. 10 pangkat bintang, yang artinya 10 ini bisa ada maupun bisa muncul berhingga. Kemudian ada 1 plus 0, 1 atau 0. Kemudian ada angka 1. Seharusnya kita menghubungkan ini 4 more lambda transisi. Tarik sini 3, 4. Nah, maka akan 2 more resolution. Kita disuruh mengekstrak pertama ini dulu.
masing-masing. Kita tarik dulu ini ya. Isikan 10 pangkat bintang, artinya dia bisa muncul ataupun tidak, bisa muncul berhingga ataupun tidak. Kita akan munculkan dulu dengan menggabungkan Ki2 ke Ki8 dan Ki9 ke Ki3. Ini artinya inputan ini harus masuk, artinya 10 ini akan muncul. Selanjutnya bintang berarti bisa tidak muncul, maka akan langsung di skip aja ke sini. Dan untuk muncul berhingga berarti kita harus melooping dari Ki3 balik lagi ke Ki2. Bagi sini kan sudah selesai. Kita ekstrak lagi ini, kemudian ini diklik lagi, tanda kunci sudah hilang menjadi 1 dan 0. Tarik dulu. Kan tadi tandanya plus ya, berarti atau dari Ki4 ini bisa 1 ataupun 0, berarti Ki4 bisa ke sini maupun ke sini. Selanjutnya kan tinggal ke Ki6 doang, Ki5 maksudnya, dan Ki3 bisa ke Ki5. Ini dibacanya Ki4 itu bisa 1 ataupun 0 ya. Tanda plus itu kan union, bisa lewat jalur sini maupun ini. Selanjutnya tinggal kita mengekstrak yang ini 1 dan 0. Karena 10 ini merupakan concatenation atau gabungan, berarti harus berurutan dari 1 dulu, kemudian ke 0, kemudian lanjut ke 9. Nah, kalau semua ekstrak sudah selesai, maka akan muncul export will put within a new window. Kita bisa langsung export. Untuk melihat non-deterministicnya, kita bisa ke sini. Ini merupakan non-deterministik. Ada Ki14 harus diinputkan 1, Ki16 0, Ki10 itu 1, dan Ki12 itu 0, Ki6 itu 1. Kalau untuk lambda transisinya yang kosong berarti di sini. Saya akan mengetes multipleran. Yang pertama itu sesuai dengan, saya akan membuat dia diterima 10 0 1 1 10 10 0 1 10 1 0. Nah, kalau yang ini kan berarti dia diterima, dan yang terakhir dia di reject. Untuk yang pertama ini kita bisa lihat gimana transisinya berjalan di sini. Karena artinya 10 dia muncul sekali, kan boleh kan? Karena bintang ini berarti boleh 1 plus 0. Jadi saya munculkan 1 terus itu kan, atau 0 bisa tidak muncul karena saya sudah memilih 1, berarti dia melewati sini. Kemudian 1 ini harus muncul di akhir. Nah, karena dia akan melewat sini. Kalau di sini kan Ki0 tanpa inputkan akan masuk ke Ki2, tanpa inputkan masuk terus sampai sini 1, kemudian 0 10. Setelah itu sini kan tidak 10 itu kan tidak di looping, maka akan langsung ke sini. Ki4 saya akan mengambil 1 karena di sini saya memilih 1 bukan 0. Selanjutnya yang terakhir itu 1. Kalau untuk yang di reject ini kan dia tidak mencapai final state,
dia hanya berhenti di Q14. Dari Q14 ini di saat 10 balik lagi ke 10, 10, karena dia balik lagi maka dia ditolak inputannya. Dan begitu merupakan cara untuk membuat regular expression mesin abstrak pada G flat.